di Bantar Gebang, dan yang kedua studi kasus landfill abu batubara mencemari lingkungan. Nah, pencemaran lingkungan terjadi bila daur air materi dalam lingkungan hidup mengalami perubahan sehingga keseimbangan dalam hal struktur maupun fungsinya terganggu. Ketidakseimbangan struktur dan fungsi daur materi terjadi karena proses alam atau juga karena perbuatan manusia. Dalam abad modern ini, banyak kegiatan atau perbuatan manusia untuk memenuhi kebutuhan biologis dan kebutuhan teknologi, sehingga banyak menimbulkan pencemaran lingkungan. Kasus pencemaran lingkungan di Indonesia sebagian besar masih mendapat penanganan yang minim, sehingga belum optimal. Salah satu masalah tentang pencemaran lingkungan disebabkan oleh sampah. Aktivitas manusia dapat menyisakan sampah sebagai bahan buangan, mulai dari sampah industri hingga sampah rumah tangga. Penanganan masalah sampah menjadi sangat penting karena semakin banyak sampah yang dihasilkan apabila terus-menerus akan ditumpuk. TPST Bantar Gebang terletak di Kota Bekasi, Jawa Barat, digunakan dalam penampungan pembuangan sampah sejak tahun 1989. Dari wilayah Jakarta yang luasnya itu 110 ha, TPST Bantar Gebang dikelola oleh pemerintah DKI Jakarta dengan pemerintah Kota Bekasi. TPST Bantar Gebang rata-rata volume sampah dari Jakarta di TPST Bantar Gebang per hari sebesar 7.000 hingga 8.000 ton yang diangkut oleh sebanyak 1.200 truk dan jumlah terbanyak ialah 30 juta ton sampah dengan ketinggian mencapai 40 meter setara dengan gedung 16 lantai. Sekitar 60% adalah sampah rumah tangga atau domestik yang berbentuk sampah kering seperti sampah plastik, kardus, dan kertas. Selain itu, alasannya adalah kemampuan daya tampung dari Jakarta atau Bekasi pada beberapa tahun ke depan telah mendekati maksimum. Daya tampung dari pengelolaan di beberapa zona TPST juga belum dikelola dengan baik. Nah, dampak dari pembuangan sampah di Bantar Gebang ini memiliki dampak negatif, yaitu pencemaran air dan udara. Pencemaran air yang terlihat pada lingkungan tersebut karena adanya sampah yang menjadi busuk, yang kemudian menghasilkan air yang kotor dan mencemari air sungai dan air sumur di penduduk sekitar. Alasan tersebut adalah cairan yang timbul akibat sampah mengandung bahan organik yang tinggi, sehingga hasil dekomposisi sampah dan juga berasal dari proses infiltrasi air. Begitupun dalam kondisi udara di sana. Banyak masyarakat sekitar yang merasa terganggu ketika timbul bau yang tidak sedap dari lingkungan sekitar Bantar Gebang. Sampah yang dikirim ke Bantar Gebang ini akan menimbulkan masalah apabila tidak dikelola dengan baik. Karena sampah ini merupakan penyumbang gas rumah kaca dalam bentuk C4 dan CO2. Nah, dampak kesehatan lainnya yaitu bagi kesehatan. Lingkungan yang tidak sehat mengancam akan kondisi kesehatan di warga sekitar. Tidak sedikit dari mereka yang merasakan penyakit kulit, gatal-gatal maupun diare. Nah, selain dampak negatif tadi, ada pula dampak positifnya, yaitu yang pertama adalah mata pencaharian bagi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat di kelurahan ini mayoritas adalah petani. Tetapi setelah adanya tempat pembuangan sampah ini, mereka mengalami perubahan sosial. Ada perubahan secara mata pencaharian dan perubahan secara interaksi sosial di masyarakat yang cenderung heterogen. Karena banyak masyarakat pendatang yang menetap di kelurahan tersebut untuk mencari pekerjaan. Masyarakat yang bekerja di lokasi tersebut diberi uang kompensasi atau bantuan infrastruktur. Nah, dampak positif lainnya yaitu sampah bisa menghasilkan listrik. Sejatinya pengelolaan sampah yang baik dan benar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Bukan hanya mata pencaharian saja, tetapi bisa dari aspek pengelolaan sampah yang berbuah daya listrik. Contohnya, pada perusahaan yang mengelola energi listrik yang dibangun oleh tenaga sampah yang berlanjut sampai penjualan ke perusahaan listrik negara. Tempat pembuangan sampah tersebut menghasilkan
megawatt di tahun 2023. Pemanfaatan sampah di tempat ini memberikan sumbangan listrik ke perusahaan listrik negara terhadap kekurangan pasokan tenaga listrik. Adapun solusi dari studi kasus yang pertama itu strategi powerhouse atau pembangkit listrik tenaga sampah. Yang kedua, membuat strategi fasilitas pengomposan. Yang ketiga, strategi pengolahan air bersih. Dan yang terakhir, strategi landfill mining atau reset related well atau RDF well. Nah, ini studi kasus yang kedua yang berjudul landfill abu batubara yang mencemari air tanah. Pembakaran batubara di pembangkit listrik batubara yang menghasilkan abu sisa pembakaran batubara dapat mengandung tingkat kontaminan yang berbahaya dan merupakan salah satu jenis limbah industri terbesar yang dihasilkan di Amerika Serikat. Abu batubara ini telah disimpan di kolam abu dan telah mencemari tanah dan badan air di sekitarnya. Di Amerika Serikat, sekitar 110 juta ton abu batubara yang dihasilkan pada tahun 2012. Lebih dari separuh abu batubara yang dihasilkan di Amerika Serikat dibuang ke kolam abu atau tempat pembuangan sampah. Pada tahun 2020 terdapat 310 tempat pembuangan sampah aktif di lokasi dan 735 tempat pembuangan sampah permukaan yang aktif di Amerika Serikat. Nah, adapun dampaknya yaitu mencemari air. Dampak pencemaran air oleh limbah batubara juga perlu diperhatikan. Pembuangan abu dan limbah cair dari industri batubara dapat mencemari sungai dan laut. Ini mengancam ekosistem perairan dan ketersediaan air bersih. Polutan berbahaya seperti arsenik dan bahan kimia beracun dapat mengendap dalam air tanah dan mengancam kesehatan manusia serta lingkungan secara keseluruhan. 2. Dampak pencemaran udara. Emisi gas beracun dan partikel halus yang berasal dari pembakaran batubara dalam industri dan pembangkit listrik terus mengancam kualitas udara di banyak wilayah. Partikel PM 2,5 misalnya dapat menyebabkan gangguan pernapasan, penyakit jantung, dan dampak buruk pada kesehatan manusia. Nah, adapun solusinya yaitu pengelolaan limbah harus melaksanakan prinsip kehati-hatian yang oleh penghasil atau jasa pengolah atau seluruh jenis limbah, baik limbah kategori limbah D3 ataupun limbah non-D3 yang meliputi A. Upaya pengurangan limbah atau waste minimization. B. Pengelolaan dari mulai dihasilkan hingga ditimbun atau from cradle to grave. C. Pengelolaan dengan prinsip ekonomi sirkular. D. Penghasil bertanggung jawab atas pencemaran atau polutan. Yang E. Kedekatan pengelolaan limbah dengan lokasi pengelolaan atau proximity. Dan yang terakhir, pengelolaan berwawasan lingkungan atau environmentally sound management. Nah, kesimpulannya, pencemaran lingkungan akibat limbah rumah tangga dan limbah industri memiliki dampak yang serius terhadap ekosistem dan kesehatan manusia. Limbah rumah tangga seperti plastik, bahan kimia, dan limbah organik dapat mencemari air, tanah, dan udara. Sementara, limbah industri seperti limbah kimia dan logam berat dapat mengkontaminasi lingkungan secara luas, menciptakan masalah seperti asam sulfat, eutrofikasi, dan keracunan. Kedua jenis limbah ini membutuhkan penanganan yang hati-hati melalui pengelolaan limbah yang tepat, penggunaan teknologi ramah lingkungan, dan kesadaran masyarakat untuk mengurangi dampak negatif. Baik, segitu saja presentasi dari saya. Jika ada salahnya, saya mohon maaf.